Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan renungkan satu tema tentang menikmati kerajaannya. Dalam hal menikmati kerajaannya, kita akan dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus, pasal ke-10, ayat ke-14. Firman Tuhan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat rindu agar umatnya itu menikmati kerajaannya. Dalam setiap kehidupannya, mengalami kerajaan Tuhan. Yang bukan saja akan selalu kita alami saat kita bertemu dengan Dia, Tuhan Yesus di surga kelak. Bahkan kerajaannya itu sudah seharusnya juga kita alami saat kita masih hidup di bumi ini. Artinya seperti doa Bapa kami, jadikanlah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Adapun yang menjadi ukuran bahwa kita menikmati kerajaannya, bukanlah dari banyaknya harta yang kita miliki, baik itu berupa uang, berupa mobil mewah, rumah yang megah, ataupun tingginya jabatan dan kedudukan kita dalam masyarakat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, menikmati kerajaannya itu berarti dalam hidup kita ada sukacita, ada ketenangan, damai sejahtera, dan sebagainya. Itulah menikmati kerajaan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati kerajaannya? Adalah kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Yang seperti apa? Yang pertama adalah kita harus sederhana dan polos. Di dalam Mazmur pasal ke-116 ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sudah sangatlah jelas dalam ayat tersebut bahwa Allah menghendaki kita memiliki hati seperti anak-anak, yaitu hati yang polos, juga hati yang sederhana. Supaya apa? Supaya kerajaannya dapatlah kita nikmati, kita alami, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sedangkan lawan dari sederhana dan polos itu adalah licik. Tetapi artinya dalam contoh di dalam Alkitab, ada tokoh yang bernama Yudas Iskariot. Saat di Taman Getsemani, ia mencium Yesus. Padahal di balik itu ada niat jahat, yaitu hendak menjual Yesus. Orang yang hidup dalam kemunafikan, yang bermuka dua, tidak akan menikmati kerajaannya dalam hidupnya. Hal yang kedua, supaya kita menjadi seorang anak kecil, kita itu mudah untuk diajar. Dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat ke-9, dikatakan berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sidang jemaat Tuhan, seorang anak kecil juga mudah untuk diajar. Artinya, sudahkah kita memiliki hati yang mudah diajar atau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan? Ataukah hati kita masih keras dan sulit menerima teguran? Bukankah masih banyak orang Kristen atau setiap kita yang kadang sulit menerima teguran? Kita gampang sekali tersinggung dan sakit hati ketika menerima firman Tuhan, baik yang lunak ataupun yang keras. Seperti Ayub pun berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah
Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang di tangannya menyembuhkan pula. Haleluya. Hal yang ketiga, supaya kita menjadi seorang anak kecil. Artinya apa? Percaya penuh pada bapaknya. Seorang anak kecil memiliki kepercayaan penuh kepada ayahnya. Ia tidak pernah khawatir tentang apapun karena semuanya kebutuhannya pun terpenuhi karena bapaknya pun perhatikan hal itu. Kita juga harus percaya penuh kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar kepada pengertian kita sendiri. Puji Tuhan. Mari kita coba ringkas renungan pada kesempatan kali ini, supaya kita dapat menikmati kerajaannya di dalam Mazmur pasal ke-27 ayat ke-4. Biarlah ayat ini menjadi dasar kita, landasan doa-doa kita. Firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita harus berubah dari paradigma yang lama. Cara berpikir kita itu harus mencontoh seperti anak-anak kecil, yang polos, yang sederhana, yang mudah untuk diajar dan dididik dan dilatih, dan yang sangat percaya kepada bapaknya, supaya apa? Kerajaannya dapat kita nikmati, kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam hal ini kami dilatih, kami dididik, kami diingatkan kembali supaya kita dapat menikmati kerajaan Tuhan, mengalami kerajaan Tuhan, mengalami segala sesuatu kerajaan yang penuh di dalam bumi ini. Tuhan nyatakan, buktikan, biarlah urapan dan kuasa itu turun atas kami semua. Supaya apa? Kami memiliki hati yang sederhana, yang polos, yang mudah diajar, dan percaya penuh bahwa Bapa yang di surga mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati sepanjang kehidupan hari ini, terlebih Tuhan, firman Tuhan juga meneguhkan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati ekonomi, usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka. Terlebih Tuhan, berkat-berkat itu pun akan mengalir kepada gereja-Mu, bahkan mengalir kepada orang-orang yang siap diberkati di samping kanan kiri kami. Di dalam nama Yesus, berkati Bapak Gembala sekeluarga, berkati bangsa Indonesia, Kota Malang dan sekitarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.